pemaparan budaya positif dari calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Kalipaten, yaitu Bapak Dik Casdi. Salam serta salam tetap tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu semuanya, sebelum masuk ke pemateri, kita bangunkan dulu semangatnya. Oke, masih ingat dengan tepuk semangat? Tidak. Oh tidak. Mungkin pernah melihat dari tayangan TikTok. Oh tidak juga. Oke, kita cek satu-satu ya biar semangat. Mendengar pemaparan materi itu kan harus memerlukan fokus yang luar biasa. Kita cek satu-satu ya. Coba bisa diikuti? Saya. Tepuk semangat. Semangat seperti itu. Kira bisa Ibu, Bapak? Oke. Apakah harus berdiri? Oh tidak perlu ya Bu ya. Duduk saja di tempatnya, duduk senyaman mungkin karena materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dik Casdi itu lumayan banyak. Oke ya, kita tes semangatnya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Tepuk tangan dulu semua. Oke ya, tiba saatnya pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Dik Casdi dengan materi budaya positif. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal dari saya dan salam guru penggerak angkatan 10. Kemudian hari ini kita akan mencoba memaparkan yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang ada di sekolah yang saya pelajari khususnya di calon guru penggerak kepada Bapak Ibu semua yang ada di sekolah. Mudah-mudahan bisa menular kepada Bapak Ibu guru di kelas. Dan hari ini kita akan membahas tentang perilaku siswa yang sering kita alami ketika di sekolah. Misalnya ada yang susah diatur, ada yang sering terlambat, kemudian ada yang sering di hari Senin suka ada yang terlambat di depan di lapangan upacara yang terlambatnya dibariskan. Kita akan membahas hari ini solusi masalah tersebut. Baik, hari ini kita ada 8 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, dan kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian ada perilaku manusia dan 5 posisi kontrol, serta keyakinan kelas dan segitiga ekspektasi. Mungkin pernah mendengar Bapak Ibu tentang hal tersebut atau baru sekarang? Baru sekarang ya. Tapi bagus ya, hari ini kita akan mendapatkan pelajaran baru atau materi yang baru yang kebutuhan kita sebagai guru. Kemudian di sini ada pembelajaran paradigma baru, itu pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, kita tahu bahwa murid itu mempunyai banyak karakteristik unik yang dimana perkembangannya dan minat dan bakat itu berbeda dalam satu kelas. Nah, di sini ada pelajaran berdiferensiasi yang akan mengakomodir pembelajaran kita ketika di kelas. Bagaimana ada siswa yang suka nonton saja, ada yang suka gerak saja belajarnya, ada juga yang harus ada gambar dalam pembelajaran. Ini akan mengakomodir tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di sini ada sebuah konsep tentang teori kontrol, yaitu ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membantu rasa bersalah mampu menguatkan karakter, kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bapak Ibu, kita ibaratkan seperti kita mengepal. Coba Bapak Ibu coba kepalkan tangannya, kemudian saya akan berusaha untuk membuka kepala Ibu semua dengan cara memaksa, dengan cara
membujuk, merayu supaya tangannya itu terbuka. Tapi yang jadi pertanyaan adalah yang bisa membuka dan menutup tangan kita apakah saya atau ibu? Kita sendiri. Kita sendiri ya. Ya bagaimana? Saya bujuk nih, saya kasih uang 5 juta kepada ibu ini supaya tangannya terbuka. Saya bujuk. Bisa kalau itu Bisa. Misalkan saya paksa tangannya ditarik-tarik gitu kan, tarik-tarik supaya terbuka, kira-kira bisa nggak? Bisa ya, bisa. Tapi menurut ibu sejatinya yang bisa membuka adalah kita sendiri. Kita sendiri ya, kita sendiri. Itu diibaratkan kita mengajar kepada siswa, mengajak, mengontrol, kita kan soal mengajar. Neng pangganakeun pulpen, neng pangganakeun buku, neng pangganakeun, seolah kita bisa mengontrol ya anak kita. Tapi sebenarnya itu hanya ilusi teori kontrol tersebut, bahwa yang bisa membuka kontrol tersebut adalah kita sendiri. Artinya kalau siswanya tidak mau membuka diri, tidak mau menerima hatinya untuk kita kontrol, maka siswa tersebut bagaimanapun kita cara memaksa itu tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Jadi hanya ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid, ilusi bahwa penguatan kita arahkan, kita bimbing, kita bisa mengontrol mereka, tidak. Tapi yang bisa mengontrol diri mereka sendiri karena membuka hatinya untuk bisa kita kontrol atau kita arahkan. Itu sebagai awal dalam teori kontrol. Kemudian kita coba lihat di sini ada sebuah mengubah stimulus respon pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Di sini ada dua realita yang berbeda. Contoh adalah realitas kebutuhan kita sama, kemudian ternyata realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian juga semua orang melihat hal yang sama, tapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi di lain sisi kita berusaha memahami pandangan orang ini tentang dunia berbeda. Kemudian juga di sini ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, semua perilaku memiliki tujuannya. Artinya siswa mau dikontrol oleh kita ternyata dia itu punya tujuan tertentu. Misalkan karena ingin dinilai baik oleh gurunya, atau mungkin karena dia tidak ingin dihukum, atau dia tidak ingin dicap jelek sama teman-temannya. Kemudian saya bisa mengontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi seolah-olah kita sebagai guru, tapi kita kontrol anak-anaknya, tapi sebenarnya anak itu tidak bisa kontrol kita sepenuhnya. Hanya ilusi saja, ya. Mengarahkan pada tujuan siswa. Kemudian di sini pemaksaan pada saat menunjukkan gagal, ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau dipaksa nggak bisa, dibujuk bisa, kita akan melakukan kolaborasi. Kolaborasinya bagaimana? Bisa melalui temannya, bisa melalui orang tuanya, dan sebagainya. Kemudian ada di sini ada modal berpikir menang atau kalah. Di sini berpikirnya menang. Artinya kalau berpikir menang kalah, siswa itu dipaksa oleh kontrol kita. Mau tidak mau, dia harus mau. Itu stimulus respon. Tetapi di teori kontrol ini kita tawarkan kepada siswanya supaya siswa tersebut bisa berpikir, bisa mengembalikan harga dirinya, bisa mengembalikan percaya dirinya. Ingat, apabila dia melakukan kesalahan, contohnya misalkan siswa ada datang terlambat, kita tawarkan kalau dari sini ya, kalau berpikir menang kalah, kamu harus berdiri di belakang upacara hormat 1 jam. Itu mungkin kita menang, tapi siswa kalah. Jadi dia artinya harus nurut. Dan kalau di sini di berpikir menang-menang, kita tanyakan dulu kepada dia apakah dia mau kesalahannya, kemudian kira-kira konsekuensinya apa, kemudian apa yang bisa memperbaiki
bahwa dia melanggar salah satu peraturan sekolah, itu datang terlambat, dan pilihannya dia mau memperbaikinya dengan cara bagaimana. Artinya ada yang dikembalikan harga dirinya, ada yang mau memperbaiki diri. Kita menang dan murid juga bisa menang, artinya dia memilih kira-kira konsekuensi yang harus dia terima apa gitu ya. Itu untuk stimulus respon dan teori kontrol. Baik, Bapak Ibu, ada yang bertanya untuk teori kontrol yang tahap kedua dari 8 ya, dari stimulus respon. Baik, kita lanjut saja ke disiplin positif. Di sini ada kata disiplin positif, artinya disiplin berkata artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Artinya siswa itu belajar datang ke sekolah, dia punya keyakinan bahwa ketika datang ke sekolah dia pengen jadi seperti apa. Ada keyakinan yang harus dia yakini bahwa belajar itu adalah pilihan yang terbaik yang diyakini. Berbeda dengan peraturan berangkat sekolah karena pengen uang jajan misalkan. Tapi kalau dia yakin datang ke sekolah bisa memperbaiki dirinya, itu dia ada disiplin positif. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang tujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Artinya disiplin positif ini siswa dia sadar bahwa belajar itu adalah kebutuhan mereka tanpa mengharapkan adanya bekal misalkan, atau karena kalau nggak sekolah dia nanti dihukum sama ibunya, atau karena ada ancaman kalau nggak sekolah nanti kamu gini. Itu disiplin positif. Jadi tanpa adanya paksaan, jadi harus ada menumbuhkan kesadaran. Kemudian di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik, artinya motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kami di CGP itu mengajak siswa itu artinya harus menumbuhkan perilaku kesadaran tanpa dipaksa. Jadi kalau belajar itu mau atas dasar kemauannya, tidak berdasarkan dipaksa karena harus belajar, tapi ada menumbuhkan kesadaran. Itu untuk disiplin positif. Kemudian di sini ada salah satu nilai-nilai kebajikan universal yang kita ketahui. Di sini ada profil warga keberhasilan, ada IPT program, yang ada keterampilan hidup. Di sini salah satu nilai-nilai kebajikan, misalkan toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai. Dan di sini ada dapat dipercaya, artinya nilai-nilai yang kita percayai, dan ini akan menjadikan kita salah satu keyakinan khas yang nanti di akhir kita sepakati. Ini salah satu nilai-nilai kebajikan. Oke, sudah kita tahu ya. Nah ini yang agak enak ya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan sebuah usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Mungkin Bapak Ibu pernah mendidik anaknya, misalkan pangnyandakeun mangkok di dapur. Kadang-kala anaknya susah diatur ya, atau disuruh susah gitu. Ada yang juga anaknya tuh dia pengennya digendong terus anaknya. Kemudian juga ada yang dia tuh pengen anaknya bermain terus. Terus juga ada yang anaknya tuh pengen dikasih kebebasan, misalkan pengen main gitu. Mungkin itu salah satu contoh kebutuhan dasar manusia. Ini
adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Ini kan berkaitan dengan pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan siswa yang bermasalah di kelas. Mungkin Pak Ilman ada yang bisa sharing sedikit yang siswanya yang bermasalah di kelas suka apa gitu. Ya, misalkan pelajaran matematika nggak bisa terus gitu. Misalkan kebebasan ya. Berarti anaknya pengen bebas gitu ya. Bebas nyoba di kelas. Iya betul. Terus apa lagi? Kira-kira? Jam kos setiap hari. Ya, betul. Ingin. Kalau Ega misalkan dapat siswa gimana? Seperti apa? Contoh siswa yang bermasalah di kelas. Kadang anak itu tidak mau mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas. Ya. Ya. Terus apa lagi? Terus intinya main game ya. tidak mau mengerjakan tugas apapun. Ya, mungkin bolos ya. Baik, kita coba kita analisa dulu untuk siswanya itu tidak mau mengerjakan tugas dia. Ya. Kita coba. Kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Artinya siswa tersebut tidak ada rasa malas gitu ya, malas dalam mengerjakan tugasnya dan susah diatur dia. Nah itu ketika anak susah diatur, ya kemungkinan kalau kita tanya secara lebih mendalam, kemungkinan ada salah satu kebutuhan yang dia tidak penuhi di rumahnya. Contoh, misalkan anaknya itu jarang main game, terus artinya dia kesenangannya kurang. Masa kecilnya itu ada hal-hal yang kurang, ada yang hilang di keluarganya, atau mungkin yang tadi kebebasan, ya kebebasan. Artinya di kebebasan ini anak ibu mungkin di rumah sering dibatasi, Neng, kalau main terus, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan itu kebebasannya akan dikurangi karena ada eksplorasi yang dia nggak boleh dibolehkan orang kebebasannya. Kemudian di sini ada kasih sayang dan rasa diterima. Ada kala siswa yang pendiam gitu ya. Kemudian ada yang di kelasnya itu sering nakal banget gitu. Kemungkinan dia di rumahnya itu adalah siswa yang broken home. Ada kekurangan kasih sayang dan rasa diterima. Jarang-jarang ditanya, jarang apa ibunya, Neng apa kabar, Neng di rumah apa saja yang dikerjakan. Jadi ada 5 kebutuhan yang ini harus dipenuhi semuanya, Bapak. Jika salah satunya ini tidak terpenuhi, maka siswa akan cenderung berontak. Nah, mungkin ada siswa yang datangnya terlambat terus gitu ya. Itu kemungkinan dia bisa bertahan hidup karena mungkin harus membantu orang tuanya. Kalau sisi positifnya ya, tapi sisi negatifnya kemungkinan dikasih sayang dan rasa terima tidak dibangunin, susah sama ibunya, udah nyerah ibunya, tidak bisa membujuk. Artinya dia nggak bisa dikontrol lagi sama orang tuanya karena dia nggak membuka hatinya sama orang tuanya, karena rasa kasih sayangnya kurang. Kemudian di sini di penguasaan, mungkin Bapak Ibu suka memuji siswanya. Ya, kamu pintar sekali, kamu hebat sekali, kamu bisa berprestasi, bisa mengerjakan ini, bisa mengerjakan itu,
penguasaan, artinya harga dirinya kita naikkan, kita puji, kita beri penghargaan. Tapi penghargaannya bagusnya bukan dalam bentuk nominal uang. Kenapa? Karena jika tidak dia mendapatkan uang lagi, maka motivasinya akan berkurang atau turun. Jika kita membiasakan dengan nominal uang, tapi dengan walaupun misalkan Neng pinter banget bisa ngerjain ini, padahal ini susah banget, itu penguasanya kan naik, motivasinya kan naik. Kemudian di kesenangan ini yang sering kita lihat, siswa suka main game gitu ya di kelas, bahkan sampai malam, karena mungkin kesenangannya memang sini ya. Kalau di CGP kita malah kasih support kesenangan ini, tetapi harus dikasih ketika dalam pembelajaran, artinya harus ada batasnya. Tapi kita harus memuji, misalkan kamu pintar sekali bisa main game ini, bisa punya motivasi yang lebih dari sini, tapi harus dibatasi waktunya supaya tidak mengganggu pembelajaran yang lain. Jadi ada dorongan kesenangan. Maka siswa itu kan tumbuh penguasaannya, kasih sayangnya dapat, kemudian kalau di bertahan hidup mungkin lebih ke segi ekonominya baik dia. Kemudian kalau di kebebasan artinya dia kasih kebebasan, tapi sok nih beresin dulu, tapi kan suka main game tuh, kadang-kadang kita udah ketika ambil, kita harus kasih stimulus dulu, jangan sampai lagi ini kasih kesempatan nih coba dulu ini mau main lagi, dikasih awalan supaya anak itu kebebasannya tidak merasa hilang. Ini di 5 kebutuhan dasar manusia, atau mungkin ada yang ditanyakan tentang 5 kebutuhan dasar manusia, karena ini dasar kita dalam mengajar. Jika ada siswa yang bermasalah, kita harus mengecek 5 kebutuhan dasar manusianya. Kita tidak harus mengecek semua siswa dalam satu kelas, tapi ini akan muncul kepada siswa-siswa yang bermasalah di kelasnya. Kita cek nih, ya. Izin bertanya Pak, ya, ini untuk penguasaan, bagaimana kita mengimplementasikan keinginan untuk dianggap pada siswa tersebut. Jadi bagaimana langkah-langkahnya atau caranya untuk siswa tersebut mendapatkan keinginan untuk dianggap. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Pertanyaannya, ini bagus sekali pertanyaannya dari Pak Jena untuk di penguasaan. Di sini di penguasaan ini kita harus memberikan, intinya apresiasi kepada siswa, apakah itu mungkin di rumahnya suka membantu orang tuanya, apakah dia bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, apakah dia punya prestasi yang unggul di salah satu bidang, apakah mungkin dia mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang mendominasi siswanya. Dan ini harus kita arahkannya kepada kepemimpinan. Biasanya kita masuknya di ekstrakurikuler ya Bapak Ibu. Jadi ekskul coba kita arahkan ke ekskul supaya penguasaan ini akan semakin meningkat. Artinya misalkan dia jago basket, maka dia punya motivasi lebih pada basket dan punya harga diri yang tinggi, atau punya kebebasan, artinya punya penghargaan diri dalam hal basket yang bisa dia banggakan kepada teman-temannya. Dan kita sebagai guru adalah memberikan apresiasi dari kebiasaan dan kemampuan tersebut supaya dia akan respect dan kita, artinya akan tumbuh rasa kasih sayangnya, akan tumbuh kebebasannya, akan tumbuh kesenangannya, dan mungkin mudah-mudahan dari segi ekonominya dia mendukung dalam kegiatan seperti orang tua, biasanya akan memfasilitasi tersebut. Kira-kira seperti itu penguasaannya di tahapannya. Kita harus sering mengapresiasi kepada siswa tersebut, dan kita harus juga sering bertanya. Artinya di rumah kita pengen aja apa yang kamu bisa
pemberian pola seperti itu untuk semua level peserta didik, ya, karena ada level S, TK, ya, dasar, sekolah menengah, atau termasuk juga level PT perguruan tinggi. Baik, terima kasih Pak Ahmad untuk pertanyaan, sangat bagus sekali, sangat pas gitu kita sebagai guru dalam penerapannya. Untuk 5 kebutuhan dasar manusia dari judulnya aja ya, dari judulnya kita bisa anggap ini adalah kebutuhan semua orang, ya, tidak hanya SD, SMP, SMK, bahkan perguruan tinggi, bahkan mungkin kita sendiri kita membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Dan mungkin kita bisa merefleksikan kepada kita sendiri bahwa ada loh salah satu yang membuat kebahagiaan kita itu hilang. Mungkin di salah satu ini ada yang kurang. Contoh bertahan hidup mungkin dari segi ekonominya masih kurang, atau mungkin rasa kasih sayang dan rasa diterima, mungkin orang tua kita sudah meninggal, atau mungkin anak kita ada yang meninggal, atau mungkin dari saudara kita nggak ada yang respect sama kita. Jadi semua kebutuhan ini akan kita terapkan ke semua elemen tingkat, dan khususnya mungkin karena kita sebagai guru, maka kita harus menerapkan 5 kebebasan ini, 5 kebutuhan ini pada pembelajaran. Jadi siswa bermasalah, siswa yang kurang respect, kita harus identifikasi 5 kebutuhannya yang kurangnya apa. Nah, ketika kita melakukan pembelajaran, pasti kita akan menemukan siswa-siswa yang 5 kebutuhan dasarnya ada yang kurang. Oh, si Ahmad kalau berangkat untuk persidangan ternyata dia suka membantu dulu orang tuanya ke pasar. Berarti kita akan mengelompokkan kebutuhan dasarnya dari satu kelas ini kira-kira yang mana. Tapi kita tidak harus semuanya kita analisa. Kita cukup yang sangat-sangat bermasalah saja, maka akan muncul kelompok kecil dari siswa yang 5 kebutuhan dasarnya tidak Jadi untuk yang ini bisa diterapkan ke semua tingkatan, Pak. Karena kita juga manusia, mungkin kita bisa juga merefleksikan kepada kita sendiri bahwa ada salah satu yang membuat kita tidak bahagia jika salah satu 5 kebutuhan ini hilang. Contoh kita kerja gitu ya, kemudian kurangnya misalkan piknik sekali ibu misalkan hari Minggu ngurus anak, terus kemudian ada yang ngurus kebutuhan rumah tangganya, pikniknya kurang, maka dia tidak bahagia karena dari segi kesenangannya kurang, bermainnya kurang, healingnya kurang, ya itu ya, begitu ya. Pak ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad. Ya. Mungkin tujuan Pak Ahmad adalah apakah memang seluruh level ya Pak ya harus dilihat dari kebutuhan manusia seperti itu Pak. Kembali kepada kita duduk di sini adalah sebagai guru itu harus pandai harus punya life skill yang bagus terkait dengan
juga, mungkin begitu Pak Ahmad. Ya karena anak itu hebat-hebat, unik-unik, beda-beda, bakatnya juga beda-beda. Tetapi kita kadang sendiri lupa bagaimana cara menggalinya seperti itu Pak Ahmad. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Bu Adel untuk penambahannya. Betul sekali, jadi di SMK kita banyak siswa dan kita akan sulit bagaimana mengidentifikasi misalkan Pak Ahmad mengajar 10 kelas gitu ya. Nanti akan mungkin di sesi selanjutnya akan ada pemaparan untuk pembelajaran tersebut yang namanya adalah pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana mengolah siswa yang beragam tersebut, bagaimana kita mengajar, bagaimana mengelompokkan siswa yang unik-unik tersebut supaya kita mengajar itu enjoy gitu, tapi nggak terkompromi dengan kurikulum, tapi lebih kepada situasional. Jadi nanti di tahap mungkin di seminar berikutnya ada belajar berdiferensiasi. Baik, kita lanjut untuk motivasi perilaku siswa. Sih ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di sini ada motivasi menghindari tidak nyamanan hukuman, ada motivasi mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, ada motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini kebanyakan siswa kita sekolah itu di posisi 1 dan 2 Bapak Ibu. Jarang sekali yang bisa dimotivasi intrinsik. Kadang-kadang untuk mencegah kenyamanan hukuman, maka siswa itu berpakaian rapi, sepatu dengan sesuai aturannya. Dan kadang-kala ada juga siswa yang sekolah itu karena dia pengen mendapatkan imbalan dari orang tuanya tempat uang jajan. Tapi ada juga siswa yang memang benar-benar sekolah itu dia pengen meningkatkan kemampuannya, pengen belajar dengan baik. Dan di sini kita sebagai guru harus bisa memotivasi intrinsiknya untuk bahwa sekolah itu memang untuk dia sendiri, bukan buat kita. Dan kita sebagai guru di awal belajar bisa memotivasi bagaimana menumbuhkan karena emosi, karena di CGP kita diajarkan ada salah satu kemampuan otak untuk mengeksekusi semuanya, dan ada juga yang harus dia pikir-pikir. Dan emosi yang kita lakukan adalah masih ada namanya limit di otaknya. Dan jika limit ini kita bisa stimulus, maka dia akan melakukan yang kita arahkan. Contohnya, misalkan ada anak kecil yang mau jatuh, maka dia secara respon dia langsung akan membantu atau mungkin membangunkan anaknya itu karena anak yang masih nyadar. Dan kadang-kadang kita di awal pembelajaran kita harus bisa sharing pengalaman, misalkan nggak langsung materi, tapi bagaimana memotivasi dia dari pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan dengan cara menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Jadi tidak langsung mengajar, tapi kita kasih stimulus dulu. Kalau ketika stimulusnya dapat, maka respon anak akan tetap kita dalam beberapa bisa di 5 menit berapa. Itu motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang kita lakukan di sekolah, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kadang-kadang ada yang anaknya datang terlambat, kita kasih hukuman tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah dan memberikan hukuman fisik. Misalkan ada kamu terlambat pusat kali, dia ada konsekuensi, ada terencana, tapi sesuai aturan murid tetap dibuat nyaman dan sikap guru selalu memonitor guru. Jadi di sini konsekuensi mungkin kita ada sebuah namanya fakta integritas ya Bapak Ibu ya. Dan fakta integritas ini kita butuhkan di penerapan konsekuensinya. Makanya di awal pembelajaran siswa baru kita harus membuat fakta integritas supaya memudahkan kita dalam mendisiplinkan siswa. Jadi bukan hanya hukuman, kadang-kala ada yang rambutnya gondrong, cukur gitu kan. Nanti kalau nggak dicukur, cepat cukur sendiri. Nah, itu adalah
hukuman. Tetapi kalau konsekuensi ini sudah terencana disepakati, ini aturannya sudah jelas. Kemudian rambutnya mungkin ditawarkan dulu mau dicukur sama bapak atau mau tukang cukur gitu kan. Pertama mungkin tukang cukur pak, sama. Kemudian yang keduanya besoknya lagi tetap nggak dicukur, mau dicukur sama bapak atau tukang cukur pak, tukang cukur. Mungkin udah sampai 3 kali. Nah, udah 3 kali kita arahkan, kita minta dicukur tapi nggak dilakukan karena kesepakatan kita di awal. Jika ada yang siswanya kontrol harus rapi rambutnya, maka wajahnya karena sekarang harus dicukur sama bapak, karena bapak tidak menyuruh itu tidak 1 atau 2 kali tapi sudah beberapa kali, maka siswa juga otomatis dia akan menerima karena ini sudah disepakati sebelumnya. Ini konsekuensi. Dan yang ketiganya adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ini akan diterapkan lebih mendalam pada slide selanjutnya. Jadi namanya ada segitiga restitusi. Jika misalkan siswa tersebut gondrong, ya apa yang sudah misalkan pertanyaan dulu, apa yang sudah kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Otomatisnya nggak ada ya, nggak dilakukan apa-apa karena tidak melakukan. Kemudian bagaimana solusi yang pengen kamu ambil untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Ya kira-kira dikasih solusi nih, ditawarkan mau solusinya bagaimana. Jadi kita nggak kasih pilihan, tapi menawarkan kepada mereka mau nanti dia akan ngomong sendiri anaknya, Pak saya mau tukang cukur saja, Pak saya mau sekarang mau tukang cukur. Artinya ada pilihan yang dia lakukan. Misalkan jika tetap tidak dilakukan, maka di tahap akhir ini tanyakan apakah ini tidak sesuai dengan keyakinan sekolah, yaitu di fakta integritas bahwa siswa tidak boleh gondrong, tidak sesuai, maka siswa juga akan menerima. Jadi artinya menang di posisi kontrol yang hari di awal. Jadi nanti ada segitiga. Nah ini mungkin yang mengingatkan kita, Bapak Ibu di kelas, ini posisi kontrolnya seperti apa yang pernah Bapak Ibu lakukan. Misalkan Pak Redi pernah menggunakan posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer. Yang pernah ya, nggak pernah. Pak, Kalau saya lebih ke pemantau. pemantau ya, pemantau. Luar biasa. Pemantau. Kemudian Pak Yoman sebagai apa yang pernah? Ini kita jujur aja supaya kita muncul gitu, solusinya gitu ya. Seringnya sebagai teman. Sebagai teman. Kalau Bu Eja, Ya, kadang yang mana aja? Mix lah, mix. Ini. di mix ya, Ya. kadang menjadi penghukum, Woi. bisa sebagai pemantau. Ya. Oke, itu 5 posisi kontrol kita di kelas ya. Jadi memang ini paradigma pembelajaran atau pendidikan yang kita lakukan di kelas. Tapi kita di calon guru penggerak itu 5 posisi kontrol ini ada 5: menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Artinya jika penghukum, maka karena siswa itu nggak kesal gitu Bapak Ibu, nggak kerjain. Kemudian ada misalkan membuat rasa bersalah, kamu itu sudah Bapak suruh mengerjakan ini tapi tidak kamu lakukan juga, sudah berapa kali Bapak ingatkan, itu kan munculkan rasa bersalah pada siswanya. Kemudian sebagai teman, ayolah kerjain itunya, tugasnya, bantu Bapak kali ini gitu kan. Sebagai teman, artinya mengajak sok kerjakan supaya Bapak
posisinya adalah yang paling terbaik. Dan dari kelima posisi kontrol ini, posisi yang paling bagus untuk diterapkan adalah pemantau dan manajer. Minimal pemantau. Apabila bagaimana efeknya jika sebagai teman, maka kadang-kala kita tidak dihargai oleh siswa jika posisinya sebagai teman. Kalau sebagai penghukum, maka malah ada salah dendam, ya dendam. Kalau pada rumah gitu kan, ngehukum baik gitu kan, kesel gitu kan. Ada juga yang membuat merasa bersalah. Jadi kadang-kadang ada tetap aja ngerjain gitu, walaupun udah kita bujuk karena membuat rasa bersalah. Nah, kalau di manajer memantau, kita akan mendekatkan pada siswanya. Ya. Jadi pemantau dan manajer. Jadi bagusnya di kelas itu minimal sebagai pemantau dan lebih bagus lagi sebagai manajer. Baik. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol ya, Bapak Ibu. Di kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, karena kamu tidak membuat atributnya lengkap, tidak memakai itu, maka hormat pada bendera selama 1 jam. Ini hukum. Ya, pembuat kesalahan berapa kali Bapak harus kamu selalu mengecewakan Bapak, artinya tidak membuat dia merasa bersalah. Jadi posisi membuat merasa bersalah. Contoh. Kemudian ini sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolahnya, tolong bantu Bapak. Ya sekali ini saja, yang sudah tidak apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu contoh sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah sering melanggar peraturan sekolah, artinya ada data di bagian satpamnya, ya berapa kali gitu. Kamu tahu konsekuensinya. Dalam upacara kamu beri atribut ke OSIS dan jangan melanggar. Contoh dari pemantau, jadi ada data fisik dari yang sudah dia lakukan, artinya enggak pasang atributnya sudah beberapa kali, 3 hari itu saja. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apakah kamu tahu kesepakatan atau aturan sekolah yang kamu langgar? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Otomatis dia akan bertanya, apa kamu kesalahannya? Ya Pak, saya tidak memakai atribut yang lengkap. Dan apakah kamu tahu kesepakatan aturan sekolah yang kamu langgar? Tidak memakai atribut yang lengkap. Ya, kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan tersebut? Misalkan nanti Pak saya beri atributnya ke OSIS, nanti besok dicairkan, dan nanti saya fotokan setelah beres mengerjakannya. Jadi ada posisi manajer atau ada yang baik. Ini ada salah satu video yang baik untuk
fungsi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Dilarang berlari di koridor kelas, artinya keyakinan kelasnya adalah untuk keselamatan, untuk kenyamanan, gitu kan. Semua siswa harus piket kelas, artinya keyakinan kelasnya harus menjaga kebersihan. Jadi ada keyakinan kelas yang harus dibentuk dan jumlahnya tidak harus banyak, tapi harus disepakati keyakinan kelas. Ini yang terakhir nih, untuk segitiga restitusi, yaitu dialog yang dijalankan dulu agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Artinya di sini ada 3 tahapan, yaitu ada validasi tindakan yang salah, ada menyiapkan keyakinan, kemudian ada menstabilkan identitas. Dan di sini ada 3 tahapan ini, kita akan lihat contohnya ya. Ini contoh tahapan menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Artinya siswa itu sering melakukan kesalahan, tapi kita harus menstabilkan itu kesalahan tersebut. Contohnya adalah berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal tersebut. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Jadi kamu berhak merasa begitu. Misalkan ada siswa berantem di kelas, dan kita harus menstabilkan dulu identitasnya. Misalkan berbuat salah itu memang wajar, jadi ada ditenangkan dulu hatinya dengan menstabilkan identitas. Ini contoh untuk menstabilkan identitasnya. Jika siswa berbuat salah, misalkan berantem di kelas. Kemudian di sini ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Artinya dia melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Misalkan kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu, tanyakan. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Misalkan dia hanya mengucap kata-kata kasar, maka mungkin bisa memukul, gitu ya. Apabila
diatur gitu kan oleh temannya gitu ya, jadi marah. Jadi ada melindungi sesuatu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Maksudnya jadi ada validasi dulu. Dan yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Makanya tadi di awal kita harus menunjukkan keyakinan kelasnya. Apa keyakinan kelas kita? Misalkan saling menghormati, saling menghargai. Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Misalkan menjaga kebersihan, karena siswanya nggak piket, tanya gitu kan. Dan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Contoh menanyakan keyakinan jadi ketiga, dia ada menampilkan validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Ini terakhir Bapak Ibu untuk contoh penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. Jürgen Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siapa? Siapa? Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak Fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan agama itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih negara lagi. Hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak, jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya
setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa?
menutup acara ini dengan sebuah pantun. Yang pertama, buah mangga enak rasanya, berserak seperti tak berguna. Sungguh hebat Bapak Ibu gurunya, menyimak materi dengan seksama. Terakhir ya, sebelum beristirahat Bapak Ibu, burung cakrawasi adanya di Papua. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya Dene